Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Meskipun hujan harus tetap semangat ya. Ya Bu. Ibu absen dulu ya. Dan di Supendi. Hadir Bu. Deli Soniawati. Hadir Bu. Dede Siti Nurlaili. Sakit Bu. Sakit apa? Dede Bu udah 2 hari. Oh, udah 2 hari. Suratnya nanti edit ke ibu kan ya? Iya Bu. Padila. Siap hadir Bu. Fitri Aulia. Hadiran Bu. Teh Sarahayu. Hadir Bu. Baik. Dalam kesempatan kali ini, bentar. Ini kelas A apa kelas B ya? Mas B. Kelas B. Takut salah masuk. Langsung saja ya. Di sini Ibu akan menerangkan tentang akhlak terpuji. Ada mujahadah an-nafs dan ada muhasabah bil khairat. Ada yang tahu apa itu mujahadah? Kurang tahu Bu. Ibu jelaskan dulu ya. Kata mujahadah berasal dari kata al-jihad, adalah mengeluarkan segala kesungguhan, kekuatan dan kesanggupan pada jalan yang diyakini oleh manusia bahwa jalan itulah yang hak dan benar. Menurut istilah, mujahadah adalah bersungguh hati melaksanakan ibadah dan teguh berkarya amal soleh sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekaligus menjadi amanat serta tujuan diciptakannya manusia. Dengan beribadah, manusia menjadi dirinya abdun atau hamba yang dituntut berbakti dan mengabdi kepada ma'bud atau Allah yang Allah Maha menjadikan sebagai konsekuensi manusia sebagai hamba yang wajib berbakti. Jadi mujahadah itu adalah kesungguhan, kekuatan dan kesanggupan pada jalan yang diyakini oleh manusia bahwa jalan itu baik atau benar. Seperti misalkan kita beramal soleh, itu perbuatan yang baik atau buruk? Baik. Itu jalan yang dibenarkan oleh Allah atau tidak? Dibenarkan. Nah terus mujahadah berarti sarana menunjukkan ketaatan seorang hamba kepada Allah sebagai wujud keimanan dan ketakwaan kepadanya. Di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah untuk selalu berdedikasi dan berkarya secara optimal. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 5. Saudara Padila, Ibu ingin Anda membacakan surat At-Taubah ayat 5? Ayat 5 saja. Ayat 5. Kurang tahu Bu. Mohon maaf. Ada yang tahu? Delis Bu. Iya, saudari Delis. Tolong dibacakan ya. Boleh buka Al-Quran Bu? Iya, boleh lihat. Oh sebentar ya. Iya, buka dulu Qurannya. Oh siap Bu, baik. Mohon maaf Bu. Atau bayat berapa Bu? Ayat 5 saja. Ayat 5 ya. Iya, sudah ada. Sebentar Bu. Dibaca saja. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza nasarahul ashharul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsadin. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata wa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahu Iya, terima kasih saudari Delis yang telah membacakan surat Al-Qur'annya. Dilanjutkan ya. Terus di sini orang-orang yang selalu bermujahadah merealisasikan keimanannya dengan beribadah dan beramal soleh dijanjikan akan mendapatkan petunjuk jalan kebenaran untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah dan rusyidah yang dijanjikan Allah diberikan kepada yang terus bermujahadah dengan istiqomah. Kecerdasan dan kearifan akan memandu dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terbujuk rayu hawa nafsu dan syaitan yang terus menggoda. Di sini ada dalil nakli tentang mujahadah. Dilihat ya bukunya. Di sini Ibu akan membacakan dalil tentang mujahadah, dalil nakli. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu
wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Nanti di akhir ini dalil naklinya di itu ya, dihafal. Nanti setoran ke ibu. Aduh, Bu. Aduh. Baik, Bu. Iya, dalil naklinya saja sedikit ini. Sama artinya, Bu? Iya, sama artinya. Oh, ditanya sama dia. Baik. Sama artinya ya, nanti di akhir. Nanti setor ke ibu. Dan poin kedua ada muhasabah bil khairat. Muhasabah bil khairat yaitu adalah orang yang selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan untuk mengerjakan amalan yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan segala perbuatan yang haram dan makruh, serta sebagian hal-hal yang mubah atau dibolehkan. Ada yang ingin memberikan contoh tentang muhasabah bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan? Dalam kebaikan. Bersedekah, Bu. Iya, terus? Menolong teman. Iya, terus? Ada lagi yang lainnya? Belum menentukan dalam artian lomba mungkin menghafal Al-Quran secara bersama-sama. Siapa tahu yang cepat paling hafal itu yang paling dapat hadiah. Oh iya Bagus, bisa, Bu. iya bisa. Perempuannya ada yang mau memberikan contoh? Mungkin ini Bu, kan Fastabiqul Khairat itu kan berlomba-lomba dalam kebaikan kan. Iya. Nah, misalkan kita itu ada acara MTQ 30 juz ya Bu ya. Iya. Nanti kan dikasih pertanyaan, disuruh melanjutkan Al-Quran. Nah, mungkin yang paling tahu, yang paling ini Bu. Iya. Terima kasih. Kalau capek. Capek ya, kerasa. Berarti ngajar tuh capeknya. Ngajar udah capek 50.000. Oh iya, terima kasih ya yang sudah memberikan contoh. Iya, Bu. Ibu yakin kalian pasti sudah tahu, sudah hafal, sudah bisa. Tinggal kalian mengamalkannya secara sedikit demi sedikit lah ya. Iya. Terus ibu lanjutkan ya. Dalam ayat ini, terus Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang muhasabah bil khairat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Nanti kalian bisa lihat ya di Al-Qurannya, dibaca-baca. Nah, terus dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba atau bersegeralah dalam berbuat baik. Imam An-Nawawi mengatakan bersegera dalam melakukan kebaikan dan dorongan bagi orang-orang yang ingin berbuat baik agar segera melakukannya dengan penuh kesungguhan tanpa ragu sedikit pun. Contohnya, misalkan kalau sholat Jumat itu suka ada kenceleng. Ada. Ada. Nah, teman kalian teh misalkan ada uangnya teh ada yang 2.000, ada yang 5.000. Yang dimasukkan pasti yang berapa? Gare, Bu. Yang 2.000 kan. Tapi teman kalian teh bimbang, yang 2.000 apa yang 5.000 ya? Nah, kalian teh dorong. Ya udah, kamu ikhlasnya yang mana nih? Misalkan ikhlasnya yang 2.000, ya udah masukin yang 2.000. Atau kalau kamu misalkan mau yang 5.000, ya udah yang 5.000 gitu. Jadinya teh kalau misalkan teman kita ingin berbuat baik, kita teh didorong, dimotivasi gitu ya. Ya, Terus Bu. berikut beberapa poin bagaimana Imam An-Nawawi memahami ayat tersebut. Yang pertama, bahwa melakukan kebaikan adalah hal yang tidak bisa ditunda, melainkan harus segera dikerjakan, sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Jadi misalkan kita pengen berbuat baik, tapi misalkan nanti weh, nggak boleh nanti ya. Waktu itu kita nggak tahu, kematian itu bisa datang kapan saja ya, kita tidak tahu. Karena kematian itu hal yang pasti gitu ya. Ya, Bu. Terus yang kedua, bahwa untuk berbuat baik hendaknya selalu saling mendorong dan saling tolong menolong. Jadi Ya, Bu. misalkan aku mau nih misalkan istiqomah puasa Senin Kamis misalkan, yuk sama aku yuk bareng yuk gitu. Itu kan kita udah berbuat baik ya kepada teman kita, mendorong gitu. Dan yang terakhir, bahwa melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Jadi harus ada dalam diri sendiri, dalam hati kita bahwa kita ingin berbuat baik. Wajada. Nah, iya itu dia. Mungkin hanya sekian ya materi yang Ibu sampaikan hari ini. LKS-nya boleh dibuka halaman 98. Di sana ada evaluasi yang A, C sama A, B sama C. Oh, iya. Yang D-nya nggak usah. Yang B sama C itu ditulis di kertas ya, nggak boleh ditulis di LKS-nya.
Baik, Nantinya Bu. rucat-rucat. Ya, siap, Bu. Ya, dikumpulkannya nanti minggu depan. Diperiksanya sama kita aja gitu ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Ibu akhiri ya pertemuan ini dengan ucapan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan sungguh-sungguh. Ibu ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Di sini udah dipilih pemimpin kelasnya. Udah, Bu. Siapa? Fadila, ayo pimpin doanya. Siap. Oh, siap. Baik, Bu. Jadi agar kita diberikan keberkahan dan kita dapat mengingat materi yang disampaikan oleh Ibu ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, baca doa di dalam hati masing-masing. Dimulai. Berdoa jangan pernah selesai. Baik, sudah, Bu. Ya, Ibu duluan ya. Itu PR-nya jangan lupa dikerjain. Minggu depan Ibu periksa lagi. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.